Alur cerita, Biontai, Gazi. Chapter 49. Malam telah berlalu. Cahaya pagi tidak sekuat siang hari, tetapi masih bersinar terang melalui jendela dan masuk ke kamar Suking. Sinar matahari tampaknya tidak peduli apakah ada orang yang mau atau tidak. Kecuali jika Anda bersembunyi di balik bayangan, sinar matahari akan menemukan jalan turun dan menyinari Anda. Dan cukup hangat untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Suking perlahan membuka matanya. Ia melihat ke jendela, sedikit bermandikan sinar matahari, dan begitu darahnya mengalir, ia pun bangun. Setelah melakukan beberapa peregangan untuk pemanasan, ia membuka pintu, dengan hati-hati mengintip keluar, lalu berjalan keluar. Kota itu benar-benar berbeda pada siang hari dibandingkan dengan malam hari. Gerobak makanan menjual makanan untuk sarapan, seperti halnya banyak toko. Orang-orang perlahan memenuhi jalan, sama seperti hari sebelumnya. Semua orang bergerak seolah-olah mereka memiliki banyak tekanan untuk dihadapi setiap hari. Kadang-kadang, ia dapat mendengar suara anak-anak membaca buku di kelas, bergema dari balik dinding beberapa bangunan. Itu, setidaknya, memberi kesan kehidupan yang biasa saja. Saat Suking berjalan, ia teringat kembali pada salah satu tanaman obat yang pernah diajarkan oleh Grandmaster Bai. Tanaman itu disebut anggrek kehidupan ganda, dan itu adalah bunga aneh yang mengandung simbiosis cahaya dan kegelapan yang tak terpisahkan. Apakah semua kota besar seperti ini? Orang-orang muda berada di antara kerumunan, membeli makanan dan bergerak lebih cepat daripada orang dewasa. Tak lama kemudian, ia merasa mulai terbiasa dengan lingkungannya. Setelah membeli sarapan sederhana, ia mulai bertanya-tanya tentang biaya masuk. Rupanya, semua penduduk kota sudah familiar dengan topik ini. Suking segera tahu kemana harus pergi, dan menyadari bahwa ia harus tiba sebelum tengah hari. Sepanjang sisa pagi itu, ia menghabiskan waktu untuk membiasakan diri dengan tata letak ibu kota. Mengingat keterbatasan waktu, ia memperoleh gambaran umum, tetapi kota itu terlalu besar untuk dimasukinya hanya dalam beberapa jam. Kota itu mungkin 10.000 kali lebih besar dari base camp pemulung, dan terlebih lagi, ada area yang hanya boleh dimasuki oleh murid Seven Blood Ace. Akhirnya, ia memeriksa waktu dengan melihat matahari di langit, lalu menuju ke tempat penilaian masuk. Tempat itu terletak di tepi selatan kota, di kaki pegunungan kebenaran. Lebih jauh ke selatan dari kota itu terdapat 7 puncak gunung milik sekte tersebut. Dari kejauhan, terlihat jalan setapak yang berkelok-kelok melewati pepohonan hijau menuju puncak gunung. Area penilaian berupa lapangan besar yang dikelilingi perisai cahaya berkilauan yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang dengan medali identitas. Ketika Suking tiba, ia melihat beberapa lusin orang sudah hadir, kebanyakan berusia 17 atau 18 tahun. Beberapa mengenakan pakaian sederhana, yang lain mengenakan perhiasan mewah. Beberapa bersih dari kepala sampai kaki, yang lain berlumuran kotoran seperti Suking. Mereka semua adalah orang-orang dengan medali identitas yang datang dari dekat dan jauh untuk berpartisipasi dalam penilaian. Di tengah alun-alun itu berdiri 3 orang kultivator setengah baya yang memancarkan fluktuasi kekuatan roh yang begitu mengerikan hingga melampaui patriar prajurit Fajra Emas. Mereka mengobrol satu sama lain sambil menunggu waktu penilaian tiba, meski sesekali mereka melirik ke arah rombongan pendatang baru. Suking menilai pemandangan itu dengan hati-hati. Dia bukan orang yang suka bersosialisasi, jadi dia mencari tempat di pinggir tempat dia bisa berdiri sendiri. Di sana dia menunggu dan mengamati orang lain di sana untuk penilaian. Sebagian besar dari mereka tampaknya sedang mempersiapkan basis kultivasi mereka. Satu orang menarik perhatiannya, seorang pemuda bergaun panjang berwarna biru, dengan kipas di tangannya. Pakaiannya tampak mahal, dan dia tampan. Selain itu, sikapnya yang santai dan mudah didekati telah menyebabkan kerumunan kecil terbentuk di sekelilingnya. Saya bisa menjelaskan beberapa hal mendasar untuk semua orang, katanya sambil tersenyum. Ibu kota Seven Blood Ace memiliki 7 distrik yang berhubungan dengan 7 puncak gunung. Ketujuh puncak itu semuanya memiliki spesialisasi yang berbeda, dan memiliki aspek uniknya sendiri. Contohnya, puncak ketujuh menguasai distrik pelabuhan, dan sangat kuat. Mereka memiliki teknik kultivasi yang unik, sehingga para murid dari sana memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Mereka juga sering bepergian, dan memiliki hubungan khusus dengan laut terlarang. Puncak pertama sering dianggap sebagai pedang yang menonjol dari sekte tersebut. Anggota mereka melakukan banyak pelatihan di Forbidden by the Phoenix, dan merupakan kultivator prajurit yang sangat tangguh. Mereka jarang pergi ke laut,
dan lebih suka hidup dan mati di wilayah terlarang. Kedua puncak itu adalah andalan Seven Blood Ace, dan mereka merekrut banyak murid setiap tahun. Meski begitu, mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat. Anda tidak bisa memilih mereka, mereka yang memilih Anda. Tanpa medali identitas khusus, Anda tidak bisa masuk ke sana. Puncak gunung lainnya juga memiliki medali identitas, tetapi persyaratannya tidak seketat itu. Bergantung pada seberapa baik Anda melakukannya saat lulus penilaian, Anda mungkin dapat memilih salah satu puncak, atau mereka mungkin memilih Anda. Puncak ke-6 mengkhususkan diri dalam penempaan peralatan, puncak ke-5 dalam formasi, puncak ke-4 dalam penjinakan binatang, puncak ke-3 dalam teknik magis, dan puncak ke-2 dalam dao alkimia. Terlepas dari puncak mana yang kau pilih, kau tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari Seven Blood Ace sampai kau menjadi seorang kultivator Foundation Establishment. Sebelum itu, hidup itu brutal, kecuali kau menjadi murid konklav. Bagaimanapun, kau akan mengerti apa yang kumaksud setelah kau lulus penilaian. Semua peserta penilaian di sekitarnya mendengarkan penjelasannya, termasuk Su King. Dia mencatat secara khusus penyebutan kata brutalitas, dan juga keuntungan. Dia sepenuhnya memahami arti dari istilah pertama, tetapi ketika sampai pada istilah kedua, dia memiliki pertanyaan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan masalah tersebut. Saat ini, ia sedang mencoba memutuskan puncak mana yang paling cocok untuknya. Aku cukup familiar dengan daerah terlarang, pikirnya, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah puncak pertama adalah yang terbaik untuknya. Meski begitu, dia tidak yakin jenis medali identitas apa yang dimilikinya. Saat ia memikirkannya, suara lonceng terdengar dari 7 puncak. Ketiga kultivator di tengah alun-alun berhenti bicara, dan tiba-tiba tampak sangat serius. Yang di tengah melirik ke puluhan peserta penilaian, lalu berkata, "Diam." Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tetapi menggelegar bagaikan guntur di telinga orang-orang yang berkumpul. Pemuda berbaju biru itu berhenti berbicara, dan orang-orang lainnya berdiri di sana dengan wajah gugup. Sementara itu, Su King memiliki ekspresi wajah yang tenang. "Sudah waktunya untuk penilaian," lanjut sang kultivator. "Ada 3 fase. Jika kamu lulus semuanya, kamu akan memperoleh 1000 poin prestasi. Raihlah peringkat pertama secara keseluruhan, dan kamu akan menerima hadiah tambahan. Fase pertama penilaian melibatkan pemeriksaan kadar mutagenmu. Namun, sebelum kita mulai, majulah satu persatu dan berikan kami medali identitas kalian. Sebutkan nama belakang dan nama pemberian kalian, dan jangan sembunyikan apapun dari kami. Jika kalian melanggar aturan apapun, kalian akan dihukum berat." Menanggapi instruksi tersebut, pemuda berbaju biru itu memutar matanya dan melangkah maju. Setelah menyerahkan medali identitasnya, dia mengangkat suaranya dan berkata, "Saya Yao King Peng. Salam, senior." 1. Mendengar suaranya yang nyaring dan jelas, ketiga petani setengah baya itu mengangguk tanda setuju. Orang kedua berjalan mendekat, lalu yang lain lagi, hingga 6 orang telah melewati antrean. Akhirnya, Su King maju, dengan hormat menyerahkan medali identitasnya, dan setelah ragu sejenak, berkata, "Saya Su King. Salam, para senior." Su King merasa aneh, karena sudah lama sekali ia tidak memberitahu nama aslinya kepada seseorang. Padahal, sudah hampir 7 tahun sejak saat itu. Sambil menundukkan kepalanya, dia mundur. Ketiga kultivator setengah baya itu memeriksa semua medali identitas, tetapi tidak lagi memperhatikan para peserta penilaian. Setelah formalitas awal selesai, tahap pertama penilaian dimulai. Tahap pertama sederhana saja. Salah satu kultivator setengah baya melambaikan tangannya, menyebabkan batu kebiruan setinggi 3 meter muncul. Batu itu jatuh ke permukaan alun-alun dengan bunyi dentuman, menyebarkan awan debu ke segala arah. "Langsung maju dengan urutan yang sama seperti saat Anda menunjukkan medali identitas Anda," katanya. "Letakkan tangan Anda di permukaan batu." Yao King Peng berjalan lebih dulu. Su King memperhatikan bagaimana dia meletakkan tangannya di atas batu itu, lalu memperhatikan bagaimana batu itu berkilauan dengan cahaya saat sebuah desain rumit muncul di permukaannya. Di dalam desain itu terdapat lebih dari 40 titik cahaya yang bersinar. 42, kata salah satu petani setengah baya sambil mengangguk. "Lumayan. Kau lulus." Yao King Peng tampak senang saat ia mundur untuk melihat orang lain mengambil giliran. Saat pengujian berlangsung, Su King segera menyadari apa yang terjadi. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak mutagen yang ada di dalam tubuh seseorang.
Dan siapapun dengan angka lebih dari 100 dikatakan tidak memenuhi standar. Aku yakin aku tidak punya bakat, pikir Suking, matanya menyipit. Mengingat ini adalah hari pertamanya, dia tidak ingin membuat keributan besar yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Itu bukan cara dia melakukan sesuatu. Meski begitu, jika ia tidak berhasil dalam penilaian ini, hal itu dapat memengaruhi prospek masa depannya di sektor tersebut. Jadi setelah beberapa saat, ia melirik bayangannya dan dengan hati-hati mengambil mutagen yang tersimpan di dalamnya. Ketika dia melakukan itu, dia mendengar seruan terkejut di sekelilingnya. 34. Luar biasa. Kultivator setengah baya itu terdengar terkejut mendengar ini. Suking mendongak dan melihat seorang wanita muda yang usianya hampir sama dengan dirinya berdiri di depan batu kebiruan. Dia berpakaian mirip dengannya, wajahnya penuh kotoran, dan tampak seperti pemulung. Dia tampak sangat gugup sehingga tidak mau menatap mata siapapun, tetapi dia menggenggam tangan dengan hormat kepada kultivator yang memimpin dan bergegas kembali ke barisan. Saya pikir namanya adalah Lizzie May. Sambil mengalihkan pandangan darinya, ia berjalan ke batu itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Cahaya berkilauan, dan simbol itu muncul, lalu titik-titik bercahaya mulai bermunculan. Kultivator setengah baya itu meliriknya dan mengangguk. 43. Bagus sekali. Kamu lulus. Suking menarik tangannya dan berjalan kembali ke barisan. Begitu dia melepaskan kendali atas bayangannya, mutagen yang telah meresap ke dalam tubuhnya tersedot keluar lagi. 43 tidaklah luar biasa, tetapi cukup baik menurut Suking. Dia benar. Dari lebih dari 60 peserta penilaian, hanya 19 yang nilainya kurang dari 50. Dan ada 20 yang nilainya melampaui 100. 20 orang itu berwajah muram dan pucat. Nilai penilaian akhir adalah gabungan dari ketiga fase tersebut, kata salah seorang kultivator setengah baya lainnya, seorang pria dengan wajah muram, sikap muram, dan suara serak. Fase berikutnya menguji kekuatan tekad kalian. Semua orang duduk bersila. Para peserta ujian mematuhinya, termasuk Suking. Sambil menatap kultivator berwajah muram itu, ia mencoba menebak seperti apa ujian kemauan itu. Kultivator berwajah panjang itu melambaikan tangannya, dan sebuah botol perak kecil muncul di jari-jarinya, bertuliskan banyak simbol magis. Botol itu tampak kuno, dan pada saat yang sama, memberi kesan bahwa botol itu berisi sesuatu yang sangat istimewa. Dengan botol itu di tempat terbuka, dua petugas ujian lainnya berdiri dengan muram. Di dalam botol ini ada setetes darah yang telah diencerkan berkali-kali. Saat darah itu berada di tempat terbuka, ia akan melepaskan gelombang kekuatan. Jika kau tidak tahan, gigit lidahmu untuk mengambil darah dan menyerah. Dengan itu, dia membuka botol dan menuangkan isinya ke batu kebiruan. Suking mengamati dengan saksama saat setetes cairan kental berwarna emas muncul. Saat cairan emas itu menyentuh batu, cahaya terang melesat naik, berwarna emas, disertai suara gemuruh yang seakan berasal dari zaman kuno. Tiba-tiba, tampaklah bayangan mata yang sangat besar. Sejumlah tentakel menyembul dari mata, tetapi bersamaan dengan pemandangan mengerikan itu muncul perasaan kekudusan yang mendalam. Rasanya seperti dewa di atas sana menatap dingin ke semua makhluk hidup. Para peserta penilaian yang duduk bersila merasakan pikiran mereka berputar saat kilat surgawi meledak di kepala mereka. Kemudian mereka gemetar seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri, dan sedang dicabut dari diri mereka sendiri. Mereka mulai menggigil di kedalaman jiwa mereka, sementara pada saat yang sama, mereka merasakan naluri rasa takut yang luar biasa. Kegilaan muncul di hati mereka, dan banyak yang berada di ambang kehilangan akal sehat mereka. Hampir seketika, 3 orang batuk darah dan pingsan, menjerit. Wajah Yao Qingpeng dan Lizzie May pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Bahkan darah mengalir dari mata dan hidung mereka. Suking unik. Meskipun dia juga gemetar, dia juga sangat terkejut karena mata ini tampak familiar baginya. Dulu ketika mata dewa di atas terbuka, Suking mendongak dan merasakan suatu kekuatan, persis seperti ini. Chapter 50. Satu perbedaannya adalah wajah dewa itu memiliki mata dengan pupil yang menyerupai salib, sedangkan mata ilusi ini memiliki pupil vertikal. Terlebih lagi, dibandingkan dengan apa yang dirasakannya ketika kota tempat tinggalnya diubah menjadi wilayah terlarang, rasa kekuatannya saat ini seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari. Itu pasti karena tetesan darah dalam botol itu sudah diencerkan. Jika itu adalah setetes darah murni, kekuatannya pasti mengerikan. Tetapi bahkan saat itu,
tingkat kekuatan itu akan sangat berbeda dari mata terbuka dewa di atas sana, seperti halnya perbedaan surga dengan bumi. Bagaimanapun, Suking terguncang sampai ke akar-akarnya. Namun, sebagian dari itu adalah reaksi fisik. Sisanya berasal dari bagaimana peristiwa ini mengubah pandangannya terhadap dunia. Jangan bilang kalau Seven Blood Eyes benar-benar telah mengekstraksi darah dari dewa di atas sana. Tidak, itu tidak mungkin. Perasaan yang kurasakan hampir sama, tetapi yang satu sangat berbeda dari yang lain. Apakah itu berarti ada makhluk seperti dewa lain yang hidup di dunia ini? Dugaan itu menyebabkan Suking tiba-tiba ingin belajar lebih banyak lagi tentang dunia di sekelilingnya. Suara gemuruh terus berlanjut, dan semakin banyak orang batuk darah. Sekitar setengah dari mereka tidak dapat bertahan, dan pingsan, kemudian kultivator berwajah panjang itu membawa mereka pergi. Akhirnya, hanya 3 orang lainnya yang tersisa. Salah satunya adalah Yao King Peng, yang lain adalah Li Zimei, dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang, meskipun ia tidak berpakaian seperti pemulung, mengenakan pakaian sederhana yang menunjukkan bahwa ia berasal dari kota kecil. Akhirnya, pemuda ketiga itu tidak dapat menahannya lagi, dan menyerah. Sekarang, hanya tersisa 3 orang, termasuk Suking. Jika dia mau, dia bisa berpura-pura selama ujian kemauan ini, untuk membuat dirinya tampak lebih lemah dari yang sebenarnya. Namun di hadapan dewa yang dingin ini, dia tidak mau. Dia menolak untuk menyerah. Dia menatap mata itu, otot-ototnya menegang, jantungnya berdebar kencang, keinginannya mendesak mata itu. Aku bertahan hidup di bawah tatapan wajah dewa yang hancur. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menyerah pada sedikit darah encer seperti ini? Mata Suking merah padam, dan tubuhnya gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darahnya menjerit, tetapi setelah mengalami masa-masa sulit di daerah kumuh, dan berlatih di daerah terlarang, tekadnya menjadi kuat, dan dia tetap teguh. Akhirnya, dialah satu-satunya yang tersisa berdiri, yang membuat peserta penilaian lainnya terkejut saat mereka menonton. Bahkan kultivator berwajah panjang dan kedua temannya tampak terkejut. Bagaimanapun, Suking telah bertahan cukup lama. Dalam beberapa bulan sejak penilaian khusus ini dilakukan, Suking adalah satu dari 3 orang yang bertahan selama ini. Aku penasaran apakah dia akan berhasil melewati gelombang terakhir. Belum ada yang berhasil melakukan itu tahun ini. Saat para kultivator saling mengucapkan kata-kata ini, cairan emas itu mencair dan melewati titik tengah. Namun, saat cairan itu hampir menghilang sepenuhnya, mata ilusi itu berkedut, lalu tampak menatap tajam ke arah Suking. Tekanan yang mengerikan berkumpul padanya, seolah-olah dewa ini menuntutnya untuk menyerah. Kekuatan yang menghancurkan gunung dan menguras lautan menimpanya. Dia gemetar, dan kepalanya perlahan mulai menunduk, seolah-olah dipaksa oleh tekanan itu. Melihat hal itu, ketiga petugas penilai tampak terkejut, dan mengamati dengan saksama apa yang terjadi. Saat kepala Suking menunduk, dia menggeleng lebih keras, lalu perlahan mengangkat dagunya. Urat-urat menonjol di dahinya, tetapi tatapan matanya sedingin dan tak kenal ampun seperti mata serigala. Sambil menatap mata ilusi itu, dia memasuki level ke-7 mantra laut dan gunung, memaksa kekuatan meletus dari dalam dirinya dan membentuk hobgoblin spektral. Tingginya beberapa meter, berkulit hitam pekat, tanduk kembar yang berputar-putar, mata ungu, dan mulut merah menganga. Sambil melotot ke mata itu, dia mengeluarkan raungan tanpa suara. Suking juga meraung ke arah mata ilusi itu. Saat dia melakukannya, getaran hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah pikirannya telah dipukul dengan palu. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan goblin itu menghilang. Namun, matanya juga menghilang. Sudah berakhir. Suking terengah-engah, dan kepalanya terasa sakit, tetapi ia berusaha berdiri, menyeka darah dari mulutnya, lalu berpegangan tangan dan membungkuk kepada 3 petugas. Kemudian ia kembali ke barisan. Para penonton menatap Suking seolah-olah dia orang aneh, dan semuanya menampakkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apakah itu proyeksi energi dan darah, kata seseorang. Itulah yang kau lihat di lingkaran besar pemurnian tubuh. Itu sama dengan lingkaran besar kondensasi Qi. Terdengar banyak desahan. Suking hanya berdiri di sana dengan mata terpejam sementara rasa sakit di kepalanya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya seperti logam yang dipukul berulang kali, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih tajam dan kuat. Tahap kedua penilaian ini telah membawa keberuntungan bagi Suking. Dia telah memperoleh sesuatu yang langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk kilin.
Itu benar-benar mengejutkan baginya. Dia bisa merasakan bahwa persepsinya menjadi lebih tajam, dan tekadnya menjadi lebih kuat. Tentu saja, yang terakhir tidak mungkin diuji, jadi dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia benar. Bagus sekali, kata kultivator berwajah panjang itu, menatap Su King sambil mengangguk setuju. Kau Su King, kan? Karena kau telah menahan gelombang kekuatan terakhir dari fase kedua, kau akan mengalami peningkatan kekuatan psikis. Anggaplah darah dewa sebagai batu asah yang dapat mengasah tekadmu hingga ke tingkat yang tak tertandingi. Entitas divine, tanya Su King sambil menatap kultivator berwajah panjang itu. Pria itu tidak memberikan penjelasan apapun, melainkan mengalihkan pandangan dan memulai penilaian tahap ketiga. Pemimpin upacara terakhir adalah kultivator ketiga. Dia memiliki wajah bundar dengan mata kecil yang berkilauan tajam. Berjalan di depan rekan-rekannya, dia berkata, fase ketiga adalah pertempuran, di mana kalian akan melawan versi ilusi dari binatang mutan. Kultivator berwajah bulat itu menunjuk ke arah Su King. Kamu, Su King, tidak perlu berpartisipasi. Jelas, kamu telah berlatih penyempurnaan tubuh hingga melepaskan proyeksi energi dan darah. Dengan kata lain, kamu memiliki kecakapan bertarung yang setara dengan lingkaran besar. Tidak ada gunanya kamu berpartisipasi dalam fase ketiga, jadi kamu secara resmi menjadi orang pertama yang lulus penilaian. Peserta penilaian lainnya memandang Su King dengan iri, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan kata-kata keluhan. Terima kasih banyak, senior, kata Su King, sambil berpegangan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Dia bukan orang yang banyak bicara, tetapi ketika dia diperlakukan dengan baik, dia akan menanggapinya dengan sopan. Tahap ketiga dimulai. Sementara yang lain berpartisipasi, Su King duduk bersila untuk menenangkan pikirannya. Pada saat tahap ketiga berakhir, ia sudah hampir pulih. Berdasarkan apa yang dapat ia rasakan, persepsi dan kesadarannya tampak 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Sampai saat ini, ia dapat mengamati hal-hal seperti cara angin menggerakkan rumput. Perkembangan ini membuat jantungnya berdebar kencang. Batu asah kemauan bekerja dengan sangat baik. Setelah selesai di sini, aku perlu menguji tingkat kendaliku atas bayanganku. Aku yakin itu sudah membaik. Setelah tahap ketiga penilaian selesai, dan semua orang kembali ke posisi semula, Su King berdiri dan bergabung dengan mereka. Di kejauhan, para wasit sedang membuat keputusan akhir. Sayang sekali puncak pertama memerlukan medali identitas khusus, pikir Su King sambil memandangi medalinya sendiri dan bertanya-tanya di mana dia akan berakhir. Sesaat kemudian, hasilnya diumumkan. Dari 60 peserta, satu kelompok kecil tidak memenuhi kualifikasi. Mereka diberitahu bahwa, karena gagal menjadi anggota Seven Blood Ace, mereka punya waktu 2 jam untuk meninggalkan sekte. Jika mereka tinggal lebih lama, formasi mantra sekte itu akan otomatis membunuh mereka. Ketika Su King mendengar itu, pupil matanya mengecil. Sementara itu, orang-orang yang gagal tampak ketakutan dan putus asa. Namun, pilihan lain diberikan kepada mereka. Jika mereka memiliki cukup batu roh untuk membeli poin prestasi, mereka dapat tinggal di kota dan hidup sebagai warga biasa. Biayanya hanya 30 poin prestasi per hari. Para pengikut yang lulus penilaian harus membayar biaya yang sama, tetapi mereka juga memperoleh hak istimewa untuk dapat membeli sumber daya kultivasi dari sekte tersebut. Su King agak bingung dengan cara kerja semua ini, tetapi berasumsi bahwa ia akan mengetahuinya nanti. Setelah itu, sang kultivator berwajah panjang mengumumkan tugas puncak. Zhen Han. Puncak pertama. Zhao Chungang. Puncak ketiga. Yao Qingpeng. Puncak ketujuh. Ada 5 orang yang ditugaskan di puncak pertama, 3 orang di puncak ketujuh, dan 5 puncak sisanya masing-masing mendapat sekitar 6 atau 7 orang. Saat pria itu mengumumkan nama-namanya, Su King diam-diam menunggu untuk mendengar tugasnya sendiri. Su King. Puncak ketujuh. Setelah mengumumkan tugas Su King, kultivator berwajah panjang itu menatap sekelompok pemuda dan pemudi dan berkata, kalian yang lulus penilaian akan diberi hadiah 1000 poin prestasi. Sedangkan Su King, yang menempati posisi pertama, akan menerima 10.000 poin prestasi. Ketika Su King mendengarnya, dia menarik napas dalam-dalam. Hanya mencapai puncak ketujuh saja sudah merupakan hal yang baik, tetapi mendapatkan kekayaan sebanyak itu sebagai hadiah merupakan hal yang cukup mengejutkan. Dengan melakukan perhitungan cepat, ia memutuskan bahwa karena poin prestasi bernilai sama dengan koin roh, maka 10.000 poin prestasinya bernilai 10.000 koin roh. Dan jika Anda mengonversi koin roh,
Itu berarti ia memiliki 10 batu roh. Banyak sekali. Kultivator berwajah panjang itu mengeluarkan selembar giok dan melakukan beberapa penyesuaian padanya. Sesaat kemudian, Suking merasakan medali identitasnya bergetar. Menunduk, ia melihat karakter kuno untuk 10.000 muncul di permukaannya. Namun, beberapa saat kemudian, angkanya berubah menjadi 9.999. Satu angka hilang. Pupil mata Suking mengecil. Murid-murid lain yang telah lulus penilaian juga melihat medali identitas mereka, dan banyak dari mereka tampak menyesal. Sesaat kemudian, kultivator berwajah panjang itu mulai membawa pergi para murid dalam kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, kultivator berwajah bulat itu mendekati Suking, melirik medali identitasnya, lalu tersenyum tipis. Abaikan saja itu untuk sementara. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Setelah itu, ia mengumpulkan murid-murid lainnya yang kini ditugaskan di puncak ketujuh. Kemudian ia menuntun mereka menuju gunung itu sendiri. Ayo pergi, katanya. Aku akan mengajakmu mengunjungi markas puncak ketujuh. Hargai kesempatan ini, mungkin ini satu-satunya kesempatanmu untuk mendaki gunung. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.